Input data jadi mudah bersama VBA. Segala tugas selesai tanpa ada drama. Excel bersinar membantu tanpa celah. Activity VBA bikin hidup lebih ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya di channel Activity VBA Excel. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan juga kelancaran dalam segala aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview teknis dan cara menggunakan di aplikasi inventory stok gudang versi 1 dengan tampilan yang pertama teman-teman ya. Baik, pada awal aplikasi ini saat teman-teman membuka file Excelnya itu akan menampilkan form login seperti ini ya teman-teman ya. Form login seperti ini. Langkah yang harus teman-teman lakukan yaitu mengisi username dan password untuk masuk ke menu utamanya. Namun sebelum masuk ke menu utamanya, saya akan menjelaskan cara untuk setting username ya, seperti yang tersedia yang saya sudah daftarkan ini. Di sini ada Fajar MS dan di sini ada Activity. Nah, cara untuk mengaturnya teman-teman cukup mengisi password. Kita masukkan passwordnya. Oke, setelah itu klik OK yang sebelah kanan ini. Nah, akan muncul setting user login seperti ini ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman tinggal menambahkannya atau menghapusnya ya. Nah, cara untuk menambahkannya teman-teman cukup mengisi username. Misal saya isi sembarang saja ya. Oke, passwordnya misalkan 111111. Nah, disarankan untuk password yang ini tidak menggunakan spasi ya. Oke, boleh dengan nomor, angka atau teks ya, boleh. Setelah itu, teman-teman klik add yang ada di sebelah kiri bawah ini. Oke, nah ini sudah masuk ke tabel yang ada di bawah ini ya teman-teman ya. Coba kita cek dulu di form loginnya. Nah, ini sudah muncul teman-teman ya. Sudah muncul username-nya. Sekarang kita coba mengisi password ya. Saya coba isi password dengan sembarang dulu. Setelah itu kita klik login. Ini tidak bisa masuk ya karena passwordnya salah. Tadi yang kita sudah daftarkan tadi itu 111. Nah, ini bisa menampilkan juga untuk passwordnya ya. Kita checklist saja seperti ini. Nah, ini akan menampilkan passwordnya. Kita unchecklist. Nah, ini passwordnya jadi bintang-bintang lagi seperti ini teman-teman. Setelah itu teman-teman tinggal klik login. Oh, mohon maaf. Nah, di sininya username-nya belum ya. Login. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan menu utama pada aplikasi inventory stok gudang dengan tampilan sheet hanya menu utama saja ya. Jadi di sini terkunci teman-teman ya, tidak ada sheet lain. Oke. Setelah itu teman-teman harus mengatur di pengaturan filter ini teman-teman ya sebelum menggunakan di penginputan data barang masuk, barang keluar, dan barang retur ya teman-teman ya. Baik, sebelum saya melanjutkan ke teknis dan cara menggunakannya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu fitur-fitur yang tersedia di inventory stok gudang versi 1 dengan tampilan pertama ini teman-teman ya. Yang pertama di sini ada tombol logout ya untuk kembali lagi ke form login ya. Nah, seperti ini ya. Ini masuk lagi ke form login tadi. Kita masuk lagi ya. Oke. Selanjutnya di sini ada tombol filter ya teman-temannya. Ini untuk menampilkan grafik yang ada di sini ya. Nah, kalau misalkan kita ganti ke tahun 2026, nah ini datanya tidak muncul karena data yang saya sudah input sebelumnya itu di tahun 2025 saja teman-teman ya. Oke. Selanjutnya di sini ada cetak laporan. Nah, ini cetak laporan ini untuk menampilkan laporan berdasarkan bulan ya. Jadi kita bisa mengetahui berdasarkan teksnya saja seperti ini teman-teman ya. Tinggal cetak saja atau teman-teman tinggal print atau juga bisa print PDF ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tinggal sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
Oke, di sini akan menampilkan juga grafik per tahunnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada fitur data barang. Nah, ini fitur data barang ini untuk mendaftarkan terlebih dahulu daftar-daftar barangnya ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada form barang masuk, form barang masuk. Oke, dan di sini ada form barang keluar. Dan di sini ada form barang retur ya. Oke, form barang retur ini nanti secara teknisnya ini akan mengembalikan barang dari customer ke kita sehingga stoknya itu akan eh, bertambah secara otomatis ya teman-teman ya. Dan di sini ada reminder stock. Untuk reminder stock ini kita bisa mengetahui barang yang di bawah kita ketik yang ada di sini ya. Misalkan ini 10, ini kan 10 nggak ada ya. Karena 10 data yang 10 yang ada di sini itu tidak ada. Ini ada 110. Jadi kita cari dengan melebihkannya sedikit ya. Coba kita tes 112. Kita cari. Nah, ini akan menampilkan data yang kurang dari 112 begitu ya teman-teman ya. Oke, dan selanjutnya di sini ada fitur buka sheet. Untuk membuka sheet yang ada di bawah ini. Di sini kan hanya menu utamanya saja ya teman-teman ya. Dan di sini ada tutup sheet untuk menutup kembali sehingga menampilkan hanya menu utamanya saja yang akan tampil di sheet yang ada di bawah ini teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara detailnya teknis dan cara menggunakan dari aplikasi inventory stok gudang versi 1 dengan tampilan 1 ini ya teman-teman ya. Oke, langkah yang harus teman-teman lakukan yaitu teman-teman harus klik pengaturan terlebih dahulu ya sebelum teman-teman mengisi data barang, barang masuk, barang keluar atau form lainnya ya. Teman-teman klik pengaturan. Oke, nah silakan teman-teman tinggal atur terlebih dahulu tahun yang teman-teman perlukan. Silakan barangkali teman-teman ingin di tahun 2025, 2026 dan selanjutnya atau mungkin dari tahun berapa. Silakan teman-teman tinggal diatur saja di sini ya, tinggal diketik. Agar bisa diketik itu teman-teman harus klik developer terlebih dahulu ya teman-teman ya. Klik developer, lalu klik Visual Basic, lalu klik reset yang ada icon warna biru ini ya. Klik saja satu kali resetnya sehingga menampilkan hijau playnya ini hijau seperti ini ya. Oke, nah ini reset. Kalau misalkan sudah di reset silahkan teman-teman boleh di minimize atau boleh di close ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita coba ketik 2027. Nah, ini sudah bisa diketik ya teman-teman ya. Termasuk dari teks yang ada di sini teman-teman ya. Di sini teksnya teman-teman tidak bisa, kalau misalkan tidak bisa diketik, itu teman-teman caranya seperti tadi ya. Nah, caranya teman-teman tinggal review saja, lalu protect sheet-nya dibuka terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu, kalau misalkan sudah dibuka, teman-teman klik terlebih dahulu developer, lalu klik Visual Basic, lalu klik reset ya teman-teman ya. Baru teman-teman boleh mengubah teks yang ada di sini. Silakan teman-teman tinggal diubah saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, seperti itu ya. Tinggal diubah aja atau menghapus logonya yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dihapus ya. Dan cara untuk menambahkannya teman-teman tinggal klik saja insert, lalu klik ini ya, gambar, dan di sini ada this device ya, dan tinggal diatur saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman supaya lebih rapi untuk penyimpanan logonya. Nah, itu ya teman-teman ya cara untuk mengubah teks atau menggantikan logonya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya masih di pengaturan. Nah, silakan teman-teman tinggal di setting juga untuk setting kategori produknya. Di sini saya sudah menambahkan misalkan skincare, makanan, minuman, ini semacam kelompok ya teman-teman ya, atau kategori ya teman-teman ya. Di sini skincare, ada makanan, ada minuman, ada sembako. Kita tambahkan lagi misalkan apa ya? Skincare, makanan, sembako, minuman, atau mungkin ininya kita hapus aja ya, makanan dan minumannya kita hapus. Oke, di sini sembako. Nah, seperti ini saja. Dan di sini kita tambahkan elektronik.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Di sini hanya ada 3 kategori saja yang saya sudah daftarkan. Dan di sini nama satuannya disarankan nama satuan ini menggunakan nama satuan yang terendah ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, di sini ada Peaches. Kita hapus dulu saja biar lebih rapi ya teman-teman ya. Peaches, terus di sini ada Dus. Dan di sini ada gram ya teman-teman ya, seperti ini. Oke. Kalau misalkan teman-teman sudah mengatur dari pengaturan filter ini dan sudah menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, silakan teman-teman tinggal klik kembali. Lalu teman-teman boleh menambahkan mulai dari data barang ya. Silakan teman-teman klik data barang. Nah, di sini ada data barang yang saya sudah tambahkan ya. Di sini ada sabun badan, jenis barangnya itu skincare. Satuannya Peaches, stoknya ini ada 110 ya. Oke, saya akan coba menginput mulai dari melanjutkan ya mungkin ya. Ini ada BR1001, BR ini maksudnya barang. Sekarang ke BR1002. Nah, dari kode barang ini silahkan teman-teman bisa mengisi menggunakan tombol otomatis yang saya sudah sediakan ini, atau juga bisa ketik manual seperti ini ya. Barangkali teman-teman sudah ada kode yang sudah teman-teman sediakan ya. Oke, saya akan coba contohkan saja menggunakan tombol otomatis yang saya sudah sediakan. Nama barangnya misalkan gelas ya. Mohon maaf, bukan gelas. Karena di sini kan ada kategorinya, ini skincare, sembako elektronik. Oke, misalkan TV ya. TV 20 32 in misalkan. Nah, seperti ini. Kategorinya elektronik. Nah, biar sesuai ya dengan kategori barangnya. Jenis satuannya saya menggunakan Peaches saja. Nah, di sini juga ada langkah untuk penginputan stok sesuai dengan kebutuhan teman-teman, yang mungkin saya bisa menyarankan ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kalau misalkan stok yang teman-teman pengen input mulai dari 0, silakan teman-teman tinggal klik saja di sini 0 ya teman-teman ya. Oke, kita coba tambahkan. Saya akan coba contohkan terlebih dahulu ya teman-temannya, kenapa saya menginputnya 0 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ini menginputnya itu betul-betul dari awal ya. Jadi datanya masih kosong. Jadi teman-teman penginputan data awalnya itu masuknya itu di form barang masuk. Nah, silakan teman-teman tinggal diinput saja form. Mohon maaf, ini transaksinya. Transaksinya juga ini bisa diketik ya. Bisa diketik juga seperti ini atau menggunakan tombol otomatis yang saya sudah sediakan ini. Saya akan coba singkat dulu ya teman-teman ya, untuk mencontohkan dari fungsi kenapa saya mengisi 0. Nah, ini kan data barangnya ini masih 0 ya untuk si TV 32 ini teman-teman. Nah, misalkan stok awalnya ini atau pertama barang masuk ini ya, maksudnya gitu ya. Pertama barang masuk ini di tanggal 01 bulan 5 2025 itu kuantitinya ada 10 misalkan. Setelah itu kita klik tambah. Oke, ini sudah masuk. Kita cek di data barang. Nah, ini stoknya sudah masuk teman-teman ya. Jadi penginputan stoknya itu mulai dari data awal masuknya itu diisi semuanya itu di form barang masuk ya teman-temannya. Nah, kalau misalkan cara kedua ini ada juga yang seperti ini teman-teman. Stoknya ini misalkan karena sudah berjalan di pertengahan ya teman-temannya. Jadi teman-teman bisa menginput stok awal, stok gudang saat ini ya misalkan teman-temannya. Nah, silakan teman-teman tinggal diinput saja berapa stok yang ada di gudang saat ini. Misalkan katakanlah ada 50 ya teman-temannya. Setelah itu teman-teman tinggal melanjutkan di form barang masuk ataupun form barang keluar seperti tadi ya. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman mengenai form data barang ini teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman bisa melanjutkan stoknya ataupun juga penginputan dari 0 ya teman-teman ya. Oke, dari form data barang ini saya sudah menyediakan juga untuk fitur tambah, hapus, ubah, dan reset ya.
Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara untuk menghapus datanya ya teman-teman ya. Cara untuk menghapus datanya silakan teman-teman tinggal klik saja. Mohon maaf, bukan dua kali ya, satu kali saja klik. Setelah itu teman-teman klik hapus. Nah, seperti ini. Nah, datanya akan terhapus secara otomatis teman-teman. Oke, saya akan coba menambahkan lagi. Kategori barangnya tadi elektronik, which is stoknya 10. Selanjutnya, cara untuk mengubahnya sama seperti tadi ya teman-temannya. Teman-teman tinggal klik saja dua kali. Lalu teman-teman silahkan mana yang pengen diubah ya. Misalkan TV 42 in-nya kita ubah ya. Teksnya saja ini menggunakan huruf besar semua. Nah, seperti ini. Setelah itu teman-teman klik ubah. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi hurufnya besar semua. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini cara untuk mengubah datanya ya, teman-teman ya. Selanjutnya, di sini fungsi reset ini hanya untuk merefresh saja, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita klik dua kali seperti ini, nah kalau misalkan kita menghapus seperti ini satu-satu, ini memerlukan waktu yang lama ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada form pencarian data juga ya. Jadi di sini form data barang ini sudah dilengkapi juga untuk pencarian data. Jadi teman-teman nggak harus scroll ya, atau mungkin nggak harus mencarinya secara manual. Jadi teman-teman bisa mengisi atau mencari berdasarkan kode barang, nama barang atau kategori barang, itu boleh ya teman-teman ya. Oke, kita coba tes. Nah, ini nggak bisa diubah ya teman-teman ya. Oke, nah ini saya sengaja kalau misalkan kode barangnya saat teman-teman ubah dengan kode barang yang sama itu tidak bisa diubah ya teman-teman ya. Nah, begitu juga cara untuk menambahkan tadi di form tambah tadi ya teman-teman, maksud saya itu tidak bisa double ya. Coba kita tes. Nih, ini kode barang yang sama, nama barangnya saya coba isi sembarang saja. Oke, nah seperti ini. Ini kode barangnya masih sama ya. Kalau misalnya kita klik tambah, nah ini tetap tidak bisa ditambah ya, karena kode barangnya itu sama ya teman-teman ya, atau double. Nah seperti itu. Jadi di sini saya sudah menambahkannya langsung ya. Untuk fitur ubah ini tidak bisa mengubah kode barang dengan kode barang yang sama ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya di sini saya sudah menyediakan juga untuk form pencarian. Coba kita klik cari, lalu klik cetak. Nah, ini hasil dari laporan data barangnya, teman-teman. Seperti ini. Atau juga teman-teman bisa mencari misal berdasarkan ini ya, kategori barang skincare, kita cari. Nah, ini langsung terfilter secara otomatis. Lalu klik cetak. Nah, ini hasilnya ya, teman-teman ya. Oke, sepertinya dari form data barang ini saya sudah jelaskan ya. Selanjutnya yaitu form barang masuk ya. Nah, ini form barang masuk. Kita coba menginput dari kode transaksi ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini kode transaksinya. Saya akan melanjutkan di kode transaksi yang ini. Coba kita tes dulu, bisa gak ya? Bisa double gaya ini ya teman-temannya. Saya coba tes dulu sebentar. Oh ya, bisa ya. Nah, ini kenapa bisa double? Karena
mungkin bisa terjadi dalam satu PO itu banyak barang ya. Jadi ini bisa double ya teman-temannya. Jadi ini aman. Saya hapus lagi. Saya akan jelaskan lagi dari nol ya teman-teman dari fitur form barang masuk ini. Oke, di sini form barang masuk ini saya sudah menyediakan untuk pengisian data mulai dari kode transaksi, tanggal masuk, bulan, dan tahun, sampai ke total stok ini ya teman-temannya. Tentunya teman-teman tidak harus mengisi secara manual teman-temannya. Teman-teman cukup tinggal klik by klik aja. Contoh seperti ini. Kita mengisi tanggalnya juga, langsung tinggal diklik. Misal tanggal 2 ya, tanggal 2. Dan nama barangnya juga teman-teman tidak harus diketik manual ya. Jadi teman-teman tinggal di klik aja ikon cari ini. Selanjutnya teman-teman tinggal mencari saja barang mana yang teman-teman ingin input ya. Di sini juga saya sudah menyediakan juga untuk pencarian kode barang, nama barang, dan kategori barang ya. Jadi untuk memudahkan pengisian datanya ya untuk pencarian barang ini teman-teman. Misalkan saya ingin mencari kategorinya skincare, kita cari. Nah ini seperti ini hasilnya. Setelah itu teman-teman tinggal klik datanya yang ada di bawah ini ya 2 kali ya teman-teman ya, atau double klik. Nah data yang ada di sini maksud saya data-data yang ada di sini sudah terisi secara otomatis ya. Jadi silakan teman-teman tinggal langsung menginput saja stok masuknya teman-teman. Stok masuknya misalkan katakanlah ada 10 ya. 10. Nah, ini awalnya ini si sabun badan ini ya teman-temannya ada 110 ya stoknya. Karena saya mengisi 10 jadi stoknya itu akan bertambah otomatis. Saya akan coba tes, klik tambah. Nah, data berhasil disimpan. Coba kita tes ya teman-temannya dari form barang masuk ini. Nah, ini sudah bertambah ya. Awalnya tadi si sabun badan ini ada 110 teman-teman. Karena ada form barang masuk, sabun badan juga, jadi stoknya itu bertambah secara otomatis jadi 120. Jadi sudah berfungsi secara baik ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk penginputan barang masuk dengan barang yang lain ya teman-teman ya. Oke, untuk kode transaksi ini silakan teman-teman tinggal sesuaikan saja biasanya itu sesuai dengan nomor PO dari supplier ya teman-teman ya. Oke, tanggal masuknya misalkan tanggal 3, nama barangnya sekarang, nah ini TV 42 in tadi ya. Nah ini stoknya ada 10 teman-teman. Saya coba isi 50. Kita klik tambah. Oke, sudah masuk. Saya coba tes terlebih dahulu di form data barang. Nah ini stoknya langsung berubah secara otomatis teman-teman. Stoknya ada 60 ya. Stoknya sudah sesuai. Oke, coba kita masuk lagi. Oke, sepertinya dari tombol tambah ini sudah cukup. Saya akan menjelaskan dari tombol lainnya yaitu hapus, ubah, dan reset ya. Nah, untuk hapus, ubah, dan reset ini hampir serupa dengan form data barang tadi teman-teman. Jadi cara untuk mengubah datanya teman-teman silakan tinggal klik saja 2 kali. Lalu teman-teman misalkan mau mengubah stoknya. Misalkan stok masuknya bukan 50, ternyata stoknya itu ada 60. Nah, stoknya ini akan update secara otomatis jadi 70 ya teman-teman ya. Karena kan data awalnya itu ada 10 ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman tinggal klik ubah. Oke, coba kita cek di data barang harusnya 70. Nah, ini sudah sesuai ya. 70. Oke, di sini ada info juga ya teman-teman ya untuk mengubah data yang dapat diubah hanya tanggal dan stok keluar ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa saya buatkan seperti ini untuk mengingat saja ya teman-teman ya bahwa untuk ubah data ini teman-teman tidak boleh mengubah nama barangnya ya teman-teman ya, atau selain dari ini ya teman-teman ya. Seperti yang saya contohkan tadi, pas saya ubah itu hanya stok atau tanggal saja ya. Nah, ini tadi saya sudah mengubah stok masuk, saya akan coba mengubah
tanggalnya, misalkan ini tanggal tadi tanggal 3 ya, sekarang tanggal 25 misalkan, 25 coba kita ubah. Oke, nah ini sudah bisa diubah ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mengubah data secara total, disarankan teman-teman tinggal dihapus saja ya. Barangkali teman-teman ingin mengubah em, nama barangnya, jadi teman-teman yang harus dilakukan terlebih dahulu itu menghapus datanya saja ya teman-teman ya, menghapus datanya saja. Lalu teman-teman silahkan tinggal di-input kembali ya sesuai dengan data yang sesuai gitu ya teman-teman ya. Nah, cara untuk mengubah data sudah selesai ya teman-teman ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk menghapus data. Oke, cara untuk menghapus datanya, silakan teman-teman tinggal klik saja satu kali seperti ini. Setelah itu teman-teman klik hapus. Saya coba hapusnya yang ini aja ya, yang tengah. Kita klik hapus. Oke, nah seperti ini. Kita pastikan ya data barang ini harusnya berubah. Nah, ini awalnya tadi 120 ya teman-temannya stok si sabun badan ini. Karena di stok masuknya saya hapus, jadi kembali lagi stoknya ya 110 teman-teman. Oke, jadi sudah update-nya sudah sesuai ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada tombol reset. Tombol reset sama ya, fungsinya hanya untuk nge-refresh saja seperti ini teman-teman. Karena kalau misalkan kita klik dua kali, ini si tombolnya itu terkunci teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengembalikannya kembali, teman-teman silakan tinggal klik saja reset. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari form barang masuk ini saya sudah menyediakan juga untuk fitur pencarian berdasarkan nama barang ya teman-teman ya, atau juga tanggal awal dan juga tanggal akhir. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya ingin mencari sabun. Klik cari yang ada di sini. Nah, ini akan menampilkan data sabun, semua barang masuk berdasarkan nama yang saya ketik ini ya teman-temannya, yaitu sabun badan ini teman-teman. Ini akan terfilter secara otomatis. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mencetak datanya, silakan teman-teman tinggal klik saja cetak seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari tampilan laporan stok barang masuknya ya, berdasarkan nama barang yang kita filter tadi, yaitu sabun badan ya teman-teman. Dan menotalkan juga secara otomatis berapa kuantiti yang masuknya teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini saya sudah menyediakan juga untuk pencarian berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, misalkan teman-teman ingin mencari ini tanggal 1 ya, tanggal 1 tanggal 25 misalkan ya, tanggal 25 sampai tanggal 25. Karena datanya ini masih ada 2 ya teman-teman ya. Kita klik carinya yang bukan yang ini ya teman-temannya, tapi klik carinya yang ada di sebelah kanan ini. Cari. Nah, ini sudah muncul tahun 2000, mohon maaf, di tanggal 25 ini ya, sesuai kita cari. Setelah itu teman-teman tinggal klik cetak kalau misalkan teman-teman ingin mencetak datanya ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini total stok masuknya 60 ya, sesuai dengan yang kita filter tadi teman-teman. Oke, di sini sudah ya. Oh ya, satu lagi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin mencetak datanya secara keseluruhan, caranya seperti ini ya teman-teman ya. Karena banyak juga yang menanyakan bagaimana cara untuk mencetak datanya secara keseluruhan ya. Oke, caranya teman-teman tinggal klik reset ya teman-teman ya. Klik reset. Oke. Setelah itu teman-teman klik cari yang di sebelah kiri ini ya teman-teman ya. Klik cari, lalu klik cetak. Nah, ini cara menampilkan datanya secara keseluruhan ya. Karena kalau misalkan kita cari seperti ini ya, saya akan coba tes dulu ya teman-teman ya. Sabun tadi mana? Nah, ini kita cetak. Nah, ini kan datanya ada 1 ya teman-teman ya. Kita close. Nah, ini dari tabel yang ada di bawah ini nampilnya memang ada 2 teman-temannya, tapi pas kita cetak, nah ini nampilnya cuma 1. Nah, ini itu bukan
bukan error ya, tapi ada caranya teman-teman. Teman-teman tinggal klik saja reset, lalu klik cari yang ada di sebelah sini, lalu klik cetak. Nah, baru menampilkan datanya secara keseluruhan ya teman-temannya. Nah, itu cara untuk menampilkan datanya secara keseluruhannya ya teman-teman ya. Nah, sepertinya form barang masuk ini sudah selesai menjelaskan secara detail. Selanjutnya saya akan menjelaskan form barang keluar ya. Nah, ini tampilannya sama juga ya teman-temannya, hampir sama persis dengan fitur-fitur lainnya karena ingin memudahkan untuk penginputan datanya ya teman-temannya. Jadi mudah diingat ya, ini form barang masuk seperti ini dan form barang keluar juga seperti ini teman-teman. Dan juga form barang retur juga seperti ini. Ini tampilannya sama, jadi lebih mudah diingat maksud saya gitu ya teman-temannya, cara untuk penginputan datanya. Oke, selanjutnya cara untuk penginputan form barang keluar sama saja ya teman-temannya. Silakan teman-teman tinggal diinput saja. Misalkan, oke, saya untuk di fitur selanjutnya form barang keluar dan form barang retur ini saya akan menjelaskannya secara singkat saja ya, karena hampir sama dengan penginputan form barang masuk tadi teman-temannya. Hanya saja untuk penginputan dari form barang keluar ini berfungsinya itu akan mengurangi stok secara otomatis. Tadi kan form barang masuk akan bertambah stoknya itu secara otomatis. Nah, kalau misalkan di form barang keluar ini akan berkurang secara otomatis form data barangnya gitu ya teman-temannya, atau stok barangnya. Nah, ini kita coba input sabun badannya, sabun badan. Stoknya ini ada 110 teman-teman. Misalkan saya ingin menginputnya stok keluarnya ada 10. Stok keluarnya 10, kita tambah. Kita coba cek di data barang. Nah, ini sudah berkurang ya, stoknya ada 100. Kita coba mengubah data. Misal ternyata 15 ya. Oke, kita ubah. -95, oke, sudah sesuai ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita coba hapus datanya. Kita coba cek data barang. Nah, ini sudah kembali lagi teman-temannya jadi 110. Oke, intinya form barang keluar ini berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Oke, cara yang lainnya sama juga ya dengan form barang masuk ya teman-teman ya. Oke, saya akan melanjutkan langsung ke form barang retur. Nah, form barang retur ini sama juga ya teman-teman. Nah, untuk form barang retur ini hampir sama juga dengan barang masuk, hanya saja ini perbedaannya ini untuk penginputan data retur. Jadi stoknya itu akan bertambah kembali ke gudang ya teman-temannya, sehingga stoknya itu akan bertambah secara otomatis teman-teman. Oke, saya coba masukkan nama barangnya, saya isi yang ini misalkan TV 42 in ya. Ini stoknya awalnya ada 70, kita coba isi 30 ya, harusnya stoknya itu ada 100. Oke, nah ini sudah masuk. Coba kita masuk ke form data barang. Nah, ini sudah sesuai ya, langsung bertambah secara otomatis. Sekarang coba kita ubah. Misalkan returnya itu ada 100 ya. Kita ubah. Nah, harusnya stoknya 170. Nah, ini sudah sesuai ya. Sekarang coba kita hapus. Oke, nah ini sudah ya, sudah dihapus. Selanjutnya kita coba tes. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman ya. Sudah sesuai. Stoknya kembali lagi 70 ya teman-teman ya. Oke, di form data barang, form barang masuk, form barang keluar ini sudah, form barang masuk, form barang keluar, dan form barang retur ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari reminder stok ini ya teman-teman ya. Nah, reminder stok ini biasanya digunakan untuk pencarian barang yang mungkin stoknya itu sudah menipis ya teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman ingin mencari kuantiti stok
yang sudah hampir habis di bawah 50 misalkan seperti ini. Kita cari, oh ternyata tidak ada ya. Karena stok data barang yang ada di sini hanya ada 110 dan juga 70. Oke. Saya akan coba mengisi 71 ya. 71. Lalu klik cari. Nah, ini akan muncul data barang yang kurang dari 71, teman-teman. Itu stoknya ada 70 ya. Teman-teman di sini ada. Sudah muncul. Selanjutnya saya coba tes 125 ya. Kita cari. Nah, ini muncul teman-teman karena di bawah 125 itu ada stoknya yang 110. Nah, setelah itu teman-teman bisa juga cetak. Nah, ini adalah hasil dari laporan stok persiapan ordernya. Nah, ini biasanya diberikan pada atasannya atau mungkin ke bagian purchasing ya. Supaya barang ini misalkan harus segera diorder ya karena stoknya sudah menipis. Biasanya fitur ini digunakan seperti itu ya teman-teman ya. Oke. 120 cari ini reset. Nah, kalau reset ini hanya untuk merefresh saja ya teman-teman ya. Oke. Sepertinya dari fitur reminder stock ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan di buka sheet. Oke, nah buka sheet ini berfungsi untuk membuka sheet-sheet yang ada di bawah ini ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman ingin melihat datanya secara detail ya. Nah, di sini kan menampilkannya hanya menu utama saja teman-teman. Activity 01, silakan teman-teman tinggal klik buka. Nah, ini akan menampilkan sheet-sheetnya secara keseluruhan ya teman-teman ya. Oke. Cara untuk menutup kembali sheetnya itu teman-teman cukup klik tutup sheet, jadi hanya menampilkan menu utamanya saja teman-teman. Oke, paling itu saja ya teman-teman yang saya ingin review di aplikasi inventory stok gudang versi 1 dengan tampilan satu ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, juga kelancaran dalam segala aktivitasnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sahabat Activity.